Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Arista dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 5B2. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan perencanaan perumusan penelitian saya, yaitu dengan judul Manajemen Komunikasi Internal. Di sini yang akan saya teliti yaitu PT Gramedia Asri Media. Latar belakang. Suatu perusahaan ataupun organisasi dalam bentuk produksi atau jasa, pelayanan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai bentuk organisasi lainnya pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini pasti terlihat dalam aktivitas organisasi secara keseluruhan, mulai dari kecil sampai kepada keputusan penting yang sifatnya mendasar bagi suatu perusahaan. Yang terpenting bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah suatu perencanaan yang terangkum dalam sebuah manajemen. Manajemen merupakan proses yang khas yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Kata manajemen berarti pemimpin, direksi, dan pengurus yang diambil dari kata manage, yaitu mengandung arti mengemudikan, mengurus, dan memerintah. Selanjutnya, sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi yaitu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Menurut pandangan John Dewey dalam Reverse 2003, komunikasi adalah hal yang penting dan menakjubkan. Menurut pandangannya, manusia bertahan, berkata, serta terus berkembang berkat komunikasi. Melalui komunikasi, dapat saling berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dalam kehidupannya dengan menggunakan berbagai media, ataupun secara langsung. Manajemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Manajemen komunikasi yang menggabungkan antara pendekatan manajemen dan pengelolaan komunikasi memungkinkan kita untuk mewujudkan keharmonisan dalam komunikasi yang kita lakukan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen komunikasi adalah core elemen yang bekerja mengoptimalkan sumber daya dan teknologi melalui strategi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya mengenai PT Gramedia Asri Media itu sendiri. PT Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku Gramedia di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. PT Gramedia Asri Media ini memiliki banyak karyawan yang bekerja dan memiliki berbagai bidang kerja yang bertujuan untuk keefektivitas perusahaan dan memajukan perusahaan dalam tingkat yang lebih berkualitas lagi. Melalui PT Gramedia Asri Media ini, atau disingkat dengan nama Gramedia Mall SKA, peneliti ingin melihat dan meneliti perilaku karyawan, bagaimana proses kerja dan gejala-gejala apa yang terjadi selama berlangsungnya proses komunikasi setiap harinya. Hal ini tentunya disertai alasan yang cukup kuat melihat Gramedia Mall SKA ini semakin bertumbuh setiap periodenya. Dengan luas toko yang terbilang kecil dibandingkan dengan toko Gramedia lain. Gramedia Mall SKA menjadi toko dengan pertumbuhan yang baik di regionalnya. Pertumbuhan yang pesat itulah tentunya tak lepas dari adanya manajemen komunikasi yang efektif dan berhasil di dalamnya di antara karyawan. Kemudian mengenai teori yang akan saya gunakan yaitu teori komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, yang merupakan proses komunikasi yang terjadi di antara satu individu dengan individu lainnya. Menurut Sylvia Moss, dalam Nasrullah mengatakan bahwa ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu adalah peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Asumsi teori. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, tentu diperlukan sebuah komunikasi interpersonal yang membantu untuk keberhasilan suatu perusahaan. Nah, dalam penelitian ini, manajemen komunikasi ini, teori komunikasi interpersonal adalah yang paling relevan untuk penulisan ini. Kemudian mengenai alasan penggunaan teori ini. Dalam penelitian ini,
Yang akan diteliti adalah manajemen komunikasi dari PT Gramedia Asrimedia di Mall SKA. Maka dari itu, teori komunikasi interpersonal menjadi tepat digunakan untuk mencari informasi, mengobservasi bagaimana proses komunikasi internal yang ada di PT Gramedia Asrimedia, mulai dari cara berbicara dan bertindak sehingga terjadinya suatu keefektifan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, pencetus teori fundamental interpersonal relationship orientation ini dicetuskan oleh William C. Schultz. Teori Viro ini ditemukan pada tahun 1960 untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Untuk metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penulisan ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan perspektif manajemen. Sebagaimana yang tertera dalam buku metodologi penelitian yang diungkapkan oleh Dedi Mulyana, yaitu metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kualitatif. Nah, pada penelitian ini yang akan diteliti di PT Gramedia Asrimedia adalah bagaimana mereka berinteraksi sesama karyawan lain untuk menciptakan suasana yang mendukung aktivitas kerja. Kemudian, mengenai kerangka pemikiran yang telah saya buat di sini, yaitu untuk isu atau fenomena penelitian, yaitu sistem manajemen komunikasi di PT Gramedia Asrimedia yang berjalan selama aktivitas perusahaan berlangsung. Kemudian ada judul teori komunikasinya, yaitu komunikasi interpersonal. Untuk asumsi teorinya, dilihat dari dasarnya setiap manusia itu memerlukan komunikasi untuk tercapainya suatu tujuan individu atau perusahaan. Sehingga saya memilih teori komunikasi interpersonal. Kemudian untuk bagian yang di bawahnya, yang intensitas, yaitu frekuensi, adalah keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada manajemen komunikasi yang diterapkan di sana. Bagaimana cara mereka berinteraksi menjadi penentu kekompakan dan keberhasilan sebuah perusahaan. Kemudian untuk durasinya sendiri, komunikasi dalam perusahaan itu dapat berlangsung kapan saja tanpa batasan waktu. Pada saat berada di rumah pun, interaksi dapat tetap berlangsung melalui sosial media group yang telah dibentuk oleh perusahaan. Kemudian pada bagian sebelahnya yaitu mengenai keberhasilan perusahaannya. Dari segi kognisi, proses berpikir setiap karyawan itu akan berubah dengan adanya komunikasi internal yang terjalin secara terus-menerus. Kemudian afeksi, keberlangsungan komunikasi memerlukan respon dari komunikan untuk menjaga proses interaksi terus berjalan dalam suatu perusahaan. Kemudian, hasil dari interaksi interpersonal ini akan menghasilkan respon berupa aktivitas tergantung pada seperti apa respon yang diberikan. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.